bahwa ijazah Jokowi itu tidak cuma UGM, SD, SMP, SMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk Egy Sujana atau Egy Durjana, sampai kapanpun dan sampai bila-bila pun Anda tidak akan bisa membuktikan bahwa Jokowi tidak mempunyai ijazah. Dan Anda mengatakan dari ijazah SD sampai SMP sampai SMA, Jokowi tidak mempunyai ijazah, kan? Dengan hormat, Bapak Presiden, Anda nggak perlulah bantu kita, tapi jangan halangi kita. Tapi apabila datanya tidak akurat atau sebagai fitnah atau Pak Jokowi tidak terlibat, kalian harus siap juga masuk, ya kan? Itu satu fitnah, jangan ngeles, ya, oke? Ada orang menuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu. Emang tuduhannya tajam banget, cuman pembuktiannya aneh. Jadi satu-satunya bukti yang dia sampaikan adalah karena pada tahun 1985 ijazah Pak Jokowi pakai font Times New Roman. Nah, kata dia, Times New Roman itu baru ada tahun 90-an. Walah, tinggal googling aja kan gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang tuduhan ijazah palsu yang terus bergulir gitu ya, hingga kini. Bahkan setelah beribu-ribu tahun tuduhan itu dilayangkan dan tidak pernah bisa dibuktikan, tetapi tetap saja hingga kini mereka ngeyel bahwa ijazah Jokowi itu palsu ya. Dulu yang dituduh ijazah palsu adalah ijazah SMA ya, karena dianggap memalsukan ijazah Joko Mulyono. Sekarang ijazah kuliahnya Jokowi juga dianggap palsu karena menggunakan font Times New Roman. Hahaha. Jadi hanya itu dasarnya dan mereka tidak bisa membuktikan lebih lanjut. Ya begitulah tipikal mereka yang selama ini sok pintar tetapi jong semua ya, termasuk Mbah Egy yang tiba-tiba muncul lagi ke permukaan ya. Kemungkinan obatnya habis jadi kambuh deh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ada orang menuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu. Emang tuduhannya tajam banget, cuman pembuktiannya aneh. Jadi satu-satunya bukti yang dia sampaikan adalah karena pada tahun 1985 ijazah Pak Jokowi pakai font Times New Roman. Nah, kata dia, Times New Roman itu baru ada tahun 90-an. Walah, tinggal googling aja kan gampang. Bahwa Times New Roman itu diciptakan tahun 1931. Karena saat itu koran The Times bosen sama fontnya, jadi bikin Times New Roman. Sudah ada tahun 1985. Anda itu baru bisa nuduh kalau itu palsu jika ijazahnya Pak Jokowi pakai Comic Sans. Nah itu, karena Comic Sans baru diciptakan tahun 1994. Tapi aneh kan, masa UGM pakai Comic Sans? UGM kan bukan tahi lalat. Nah, saya sepakat ya, kalau yang barusan ngomong ini kelihatan sekali dia cukup melek teknologi lah. Ya kemungkinan besar walaupun dia bukan seorang lulusan desain grafis ya, desain font dan lain sebagainya, tetapi dari apa yang dia sampaikan, ya saya lebih percaya orang ini daripada dengan orang yang kemarin-kemarin itu berkuar-kuar menuduh ijazahnya Pak Jokowi palsu hanya gara-gara font Times New Roman. Katanya tahun 85 nggak ada, padahal sejak tahun 31 sudah ada. Aduh, koplak. Lanjut. Bahwa ijazah Jokowi itu tidak cuma UGM, SD, SMP, SMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk Egy Sujana atau Egy Durjana, di bulan puasa ini, di bulan yang baik ini, Anda juga melakukan fitnah, hoak, menuduh orang tanpa bukti. Dan saya katakan kepada Anda dan kroni-kroni Anda, sampai kapanpun dan sampai bila-bila pun Anda tidak akan bisa membuktikan bahwa Jokowi tidak mempunyai ijazah.
Dan Anda mengatakan dari ijazah SD sampai SMP sampai SMA Jokowi tidak mempunyai ijazah, kan? Dan Anda juga bernarasi di media-media massa atau di TV, sering kali Anda dipermalukan oleh narasumber-narasumber lain. Dan juga Anda masih ngeyel untuk menuduh orang tanpa bukti. Teruntuk Egy Sujana atau Egy Durjana, dengan kroni-kroni Anda tidak akan mampu membuktikan bahwa ijazah Jokowi palsu. Tuh Mbah, tuh dengerin. Ini bulan puasa Mbah, ya kan. Fitnah itu di luar bulan puasa saja itu nggak baik, apalagi dilakukan pada bulan puasa. Jadi nggak usah meminta apa namanya itu mengultimatum presiden gitu ya. Nggak usah membantu, cukup jangan dihalang-halangi. Emang presiden yang mana menghalang-halangi Anda untuk mempersoalkan dugaan ijazah palsunya Pak Jokowi? Kan nggak ada, Mbah. Jangan playing victim lah, seolah-olah kalian nggak bisa membuktikan ijazahnya Pak Jokowi karena ada campur tangan pemerintah. Yang mana? Buktikanlah. Hah? Lanjut. Dengan hormat, Bapak Presiden, Anda nggak perlulah bantu kita, tapi jangan halangi kita. Boleh-boleh aja ya, Pak Prabowo nggak usah bantu-bantu ente. Oke, Egy Sujana dengan rekan-rekanmu semua pembenci Pak Jokowi itu menggugat ke Mahkamah Konstitusi atau KPK atau apapun tuntutan kalian. Tapi apabila datanya tidak akurat atau sebagai fitnah atau Pak Jokowi tidak terlibat, kalian harus siap juga masuk, ya kan? Itu satu fitnah. Jangan ngeles ya, oke? Mari kita buktikan nanti. Kalian jangan main-main. Ya, Pak Jokowi itu memang kalau benar-benar dia terlibat dalam korupsi apapun segala macam, oke, silakan aja diperiksa oleh KPK. Iya, jadi menurut saya sudahlah ya kan. Kalau memang kalian sampai saat ini masih menganggap ijazahnya Pak Jokowi itu palsu ya, bahkan tadi juga disebutkan ijazah SD, SMP, SMA, bahkan kuliah dianggap palsu semua, coba bayangin lah ya kan. Kalau misalnya ada orang yang memalsukan semua ijazahnya, bahkan mulai tingkat TK atau bahkan PAUD, itu menurut saya orang kebangetan yang tingkat kecerdasannya mungkin di bawah rata-rata gitu loh. Karena semakin banyak ijazah yang dipalsukan, maka semakin besar potensi untuk ketahuan gitu loh. Jadi intinya begini, oke lah terserah ya, maupun akta kelahirannya juga dipalsukan, intinya buktikan gitu loh. Ya Mbah Egy ya dan kawan-kawan ya, buktikan bahwa tuduhan kalian itu nggak sekadar bacot doang gitu loh. Jangan cuma mengatakan ini palsu hanya gara-gara fontnya, ya buktikan coba gitu loh. Yang aneh itu kan ketika pihak yang mengeluarkan ijazah tersebut sudah memberikan klarifikasi bahwa ijazah itu asli. Kok kalian yang ngeyel itu loh. Ya. Lanjut. Bang Arul akan menenggelamkan suara-suara sumbang di sini ya. Dengar sampai video saya habis ya. Dari zaman Presiden Soeharto saya lahir sampai Presiden Bapak Prabowo ini ya. Kenapa yang kalian bahas itu Bapak Jokowi saja? Bapak Jokowi saja. Dari Bapak Jokowi sampai jadi presiden, sampai jadi rakyat, segala upaya barisan pembenci HTI tidak bisa menggulingkan Bapak Jokowi, ya. Segala upaya kalian untuk menjatuhkan Bapak Jokowi tidak bisa terbukti sampai saat ini, ya. Jadi kalian sebagai barisan HTI, kalau kalian membenci Bapak Jokowi, berarti kalian juga membenci sebagian rakyat Indonesia, membenci para pendukungnya Jokowi, dan para pendukung Jokowi akan selalu bersuara di sini, termasuk saya, ya. Dari ijazah, dari ini, dari itu, dari pemerintahan.
Buktinya Jokowi dikagumi. Kenapa cuma Presiden Jokowi yang kalian fitnah? Presiden semua di Indonesia, kenapa kalian diamkan? Para pembenci Jokowi, aneh kan kalian itu? Nyatanya kalian itu punya sakit jiwa, punya mental. Tandanya kalian tidak bisa seperti Jokowi, ya. Itulah. Aduh, kasihan suara-suara sumbang. Ijazah. Saya tertarik ya dengan pernyataan Bang Arul barusan ya. Kalau dapat saya simpulkan lah kurang lebih itu seperti ini gitu loh. Menurut Bang Arul ini ya, pembenci Jokowi itu rata-rata pasiennya Pak Purnomo. Tahu kan pasiennya Pak Purnomo? Iya, jadi pasiennya Pak Purnomo itu ya pasien udah rada-rada gila gitu. Ya sudah jelas-jelas ya kan, pihak Dekan UGM ya, pihak UGM ya, pihak Universitas UGM sudah memberikan klarifikasi bahwa ijazahnya Pak Jokowi ketika kuliah asli, ya kan. Juga ijazah SMA-nya pihak SMA sudah mengeluarkan dan juga pihak Dinas Pendidikan ya di wilayah Surakarta kalau nggak salah sudah memberikan klarifikasi ijazahnya Pak Jokowi, nomor registernya sah dan ijazahnya asli. Masih aja ngeyel, coba bayangin gitu. Emang ijazah itu yang mengeluarin siapa? Kok kalian yang ngeyel? Lanjut. Sebelum Jokowi mati. Ya, jadi sebelum Jokowi mati, Ini begundal-begundal politik ini kan gerombolan FPI ini. Pengacara-pengacara FPI kan semuanya ini. Yang mau mendirikan khilafah HTI di Indonesia ini. Jadi kebencian mereka ini Pak sama Pak Jokowi tak bakalan habis-habis ya. Kenapa saya bilang tak bakalan habis-habis? Karena FPI itu dibubarkan oleh Pak Jokowi. Habib Rizik pernah ditangkap ini ya semasa kepemimpinan Pak Jokowi. Jadi mereka tidak akan berhenti membuat statement-statement gila begitu. Tapi apabila ijazah asli Pak Jokowi ditunjukkan, kalian siap nggak masuk penjara sanksinya? Siap nggak kalian? Jangan kalian selalu ngeles kalau udah Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Makanya kalian itu adalah gerombolan pengacau di Indonesia ini. Di belakang kalian kan ada koruptor-koruptor. Ya. Kalian kan adalah pion-pion politik. Dan juga ada partai yang merangkul kalian sekarang. Makanya kalian merasa semakin kuat kalian. Tapi rakyat Indonesia ini tidak terima dengan kalian. Kalian udah tahu kok siapa kalian kok. Rakyat Indonesia yang bodoh lah menerima pendapat kalian itu, ya. Rakyat yang mau mengikuti khilafah atau FPI lah yang mau menerima pendapat kalian. Nanti juga Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya supaya kalian itu masuk buih, ya. Karena itu harus masuk juga semuanya nanti apabila Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Jangan kalian ngeles. Kami rakyat Indonesia setia kepada Pak Jokowi. Bahwa Pak Jokowi itu benar-benar mempunyai ijazah aslinya. Oke, terima kasih. Kita rakyat Indonesia bersatu mengkawal mereka-mereka biadab-biadab ini. Ya, jadi ini sebetulnya bukan pendapat netizen barusan sendiri teman-teman ya, juga banyak netizen lain yang sepakat gitu loh bahwa sebetulnya kebencian mereka-mereka yang ya bersembunyi di balik ketiaknya agama tersebut itu sebetulnya ya kebenciannya kepada Pak Jokowi itu bukan persoalan ijazah palsu, bukan persoalan Pak Jokowi itu dianggap melanggar konstitusi, merusak demokrasi, enggak, tetapi semata-mata karena Pak Jokowi satu-satunya presiden yang berani membekukan izin ormas keagamaan tertentu yang suka bikin gaduh di negeri ini. Itu adalah fakta teman-teman ya. Jadi dimanapun walaupun nggak ada salahnya Pak Jokowi akan tetap diserang gitu ya. Karena apa? Mereka benci ormas-ormas yang mereka sanjung-sanjung itu izinnya dibekukan oleh pemerintah pada saat itu. Lanjut.
terkhusus buat Edi Sujana ya. Share video saya ya. Saya mewakili suara Bapak Jokowi dan mewakili sebagian rakyat yang pecinta Jokowi. Kamu seolah-olah mendoakan Bapak Jokowi cepat mati. Insya Allah Bapak Jokowi sehat walafiat. Dan insya Allah yang cepat mati itu adalah kamu duluan, bukan Bapak Jokowi. Sebab ucapan perkataan kamu ini seakan-akan kamu mendoakan Bapak Jokowi cepat mati. Orang hidup kamu doakan mati. Insya Allah ucapan karma ini akan berbalik kepada dirimu. Dan satu hal lagi saya pernah tanya sama kamu, Bapak Jokowi tidak pernah mendoakan keluargamu cepat mati. Bahkan Bapak Jokowi tidak pernah mendoakan dirimu mati. Pernahkah Bapak Jokowi merugikan keluargamu? Pernahkah Bapak Jokowi mempersulit keluargamu? Ini adalah urusan rakyat Indonesia, urusan pemerintahan, ya. Jadi urusan mati juga urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kamu mendoakan orang mati, insya Allah orang yang kamu doakan mati lebih panjang umurnya. Dan insya Allah kamu cepat. Di kiri kanan tertulis batu nisan. Faham Anda? Jaga ucapan Anda, jaga lisan Anda ya. Karena Bapak Jokowi tidak pernah mengurusi kehidupan keluargamu. Karena Bapak Jokowi tidak pernah meminta makan di keluargamu, tidak merusak nasi periuk kamu. Ini adalah urusan pemerintahan. Ucapanmu adalah doamu. Yuk masyarakat Indonesia, kita tahlilkan Edi Sujono, semoga cepat meninggal dunia, mendapat karma. Ya, itu aja lah. Insya Allah Al-Fatihah buat dia. Semoga yang didoakan Bapak Jokowi, yang mendoakan gitu maksudnya ya. Oke, yang doakan Bapak Jokowi buruk, insya Allah doanya akan berbalik. Loh, ini bukan hoax lagi, ini bukan opini tetapi fakta ya. Banyak sekali orang-orang yang selama ini suka menghina, mencaci dan memaki Pak Jokowi, bahkan memfitnahnya, itu berakhir tragis loh guys ya. Ya teman-teman ya, berakhir tragis, bahkan tidak sedikit yang pulang ke rahmatullah. Ya, gimana menurut teman-teman? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Lanjut. Ya, jadi sebelum Jokowi mati, saya minta kepada kepolisian, kelompok spesialis pendemo Bapak Joko Widodo. Kata dia kan, sebelum Jokowi meninggal, saya minta kepada kepolisian Bapak Listio Sigit yang saya hormati, yang saya cintai. Penjilat kayak gini bang, tangkap dulu Jokowi. Macam mana Pak Listio Sigit mau nangkap Bapak Joko Widodo? Kesalahannya apa, brother? Ijazah? Basi? Habis itu kan, kalau nggak berani mohon maaf. Ya, lebih baik mundur. Memang kau siapa? Mau nyuruh Kapolri mundur? Kau aja mundur. Ini kalian ini geng-geng penyakit hati, pikiran terganggu. Kalian ini semuanya mending kalian ke rumah sakit lah ya kan. Cek kejiwaan kalian dulu. Yang kalian bahas nggak habis-habis Jokowi. Kenapa? Karena HTI, EPI dibubarkan Pak Jokowi. Jadi sakit hati berkepanjangan. Lain ini kan anak buahnya siapa kita tahu. Terus kau bilang lagi kan, kau bilang kepada Prabowo Subianto, ya ini bukan masalah kecil, ini masalah besar, masalah Indonesia, bahkan masalah dunia. Apa pula urusannya ijazah Pak Jokowi masalah dunia, bengak kali pun kau. Terus kau bilang lagi, yang seharusnya ya Bapak Prabowo juga konsen bantu kami yang di sini, gitu loh. Siapa yang mau bantu kau? Pak Prabowo? Mimpi kau. Yang kau tuntut entah apa-apa. Seluruh dunia nggak akan percaya orang kalau seorang Joko Widodo nggak punya ijazah. Kau ajanya, kaum penyakit hati, penebar fitnah. Mau minta bantuan pula sama Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Besok kau bilang Prabowo kan orang baik. Nih, kalau tipe-tipe penjilat ya kan,
Giliran Pak Prabowo, Pak Listio Sigit orang baik. Ya, giliran Pak Jokowi orang jahat karena udah menghapuskan EPI dan HTI dari negara Republik Indonesia ini. Terus kau bilang kan, orang baik ya itu harus adil. Justru karena adil lah Pak Prabowo, ya kan? Gak perlu ditanggapinya sampah-sampah kayak kalian gini. Terus kau bilang lagi, ada kezoliman di sekitar Pak Prabowo. Orang Solo ini, kalau manggil Pak Jokowi ya, orang Solo ini, Joko Widodo. Orang Solo itu yang membawa negara Republik Indonesia ini maju. Cuman kalian aja buta hati, buta mata, buta telinga. Kau bilang orang Solo ini harus dihukum seadil-adilnya. Kau aja yang dihukum. Karena apa? Penebar fitnah. Kami akan terus ya melakukan sampai Jokowi diadili, sampai Pak Prabowo berani menangkap Jokowi. Udahlah, ya kan, kau tuntut aja terus sampai liang lahat. Terus kau bilang karena Jokowi adalah penipu rakyat. Rakyat mana yang ditipu Pak Jokowi? Paling rakyat anak-anak, ya kan? 24%, 16%. Terus kau bilang lagi, terjadi kerusakan hari ini karena Jokowi berkuasa 10 tahun. Terjadi pembangunan merata di seluruh Indonesia ini karena Jokowi Dodo ya menjadi presiden 10 tahun. Kau bilang lagi, kalau tidak ada Jokowi, saya yakin Indonesia tidak akan serusak ini. Kalau tidak ada Jokowi, pembangunan dari Sabang sampai Merauke tidak akan terlaksana. Kalau tidak ada Jokowi, Freeport tidak akan kembali ke tangan Republik Indonesia. Kalau tidak ada Jokowi, Rokan Mahakam tidak dikembalikan kepada Pertamina. Kalau tidak ada Jokowi, tidak dibangun hilirisasi. Kalau tidak ada Jokowi, ya, tidak akan di stop ekspor nikel dan yang lain-lain. Tidak akan dibangun bandara-bandara, bendungan-bendungan. Tuh, berapa banyak tuh? Ya, saudara kita. Kalau tidak ada Jokowi, mereka tidak akan menikmati fasilitas negara tuh, listrik. Saudara di Papua tidak akan menikmati jalan, tidak akan menikmati kesamaan harga BBM. Datang lagi yang satu lagi ya kan, satu lagi yang pakai baju putih. Dia bilang Jokowi itu ya pemerintahnya Jokowi manusia paling bejat, paling biadab. Yang paling bejat tuh kalian semua, paling biadab tuh kalian semua, cuman nggak sadar diri. Coba kalian tanya pada diri kalian sendiri, apa yang sudah kalian kasih untuk negara Republik Indonesia ini? Setidaknya seorang Jokowi Widodo sudah menunjukkan kerja nyata untuk membangun negara Republik Indonesia ini. Sebenarnya yang harus disingkirkan dari negara Republik Indonesia ini adalah manusia-manusia sampah seperti kalian ini. Umur udah maghrib semua. Yang ada di hati cuma kebencian, kedengkian, iri hati, dengki, cemburu, ianat. Itu lagi mak-mak tuh. Bu, pulang, urus saya keluarga. Gak usah setiap hari demo ngurusin Pak Jokowi. Gak malu sama pakaian yang dipakai. Kalian ini berkedok agama semuanya. Bikin malu aja. Kau tuntutlah masalah ijazah Pak Jokowi sampai liang lahat. Itu akan kau pertanggungjawabkan juga nanti di akhirat. Fitnahan kalian itu ke Pak Joko Widodo. Saya ketawa karena mengingat pendapatnya Ibu Yohana barusan di bagian agak depan, agak tengah gitu ya, yang mengatakan bahwa urusannya Jokowi ini adalah urusan dunia. Kalau tidak salah tadi seperti itu ya. Jadi urusan ijazah palsunya Pak Jokowi ini urusan dunia katanya. Katanya Ibu Yohana, apa urusannya dunia? Bengak kali kau. Aduh. Ya, inilah bukti ya, fakta ya, de facto and de jure bahwa para warga 16 dan 24% itu memang di bawah rata-rata. Saya sependapat dengan pendapat salah satu netizen, kemungkinan besar mereka rata-rata ber-EQ 78. Emang 78 itu EQ-nya apa, Bang? EQ-nya simpanse.
Aduh, ijazah palsunya Pak Jokowi menjadi persoalan dunia, persoalan dunia bengak kawa. Ya, teman-teman ya. Masih ada nggak videonya? Oh, masih ada. Oke, lanjut. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada telah memberikan klarifikasi yang penting terkait dengan ijazah atau gelar kesarjanaan Joko Widodo. Apa yang dirilis oleh teman-teman di UGM ini memberikan arti yang signifikan bahwa Jokowi adalah orang yang pernah mengenyam pendidikan di Fakultas Kehutanan UGM dan ia punya gelar kesarjanaan, dan itulah yang ia peroleh sebagai persyaratan ketika dulu ia maju dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden yang menempatkan Jokowi menjadi presiden selama 2 periode. Ini sekaligus juga pukulan telak terhadap orang-orang yang terus-menerus menyerang Jokowi dan mempertanyakan ijazah Jokowi. Apa yang dilakukan oleh Egy Sujana dan teman-teman yang tergabung dalam Partai Pemersatu Bangsa tidak beroleh dukungan publik karena realitas yang diperlihatkan oleh UGM telah membuat kita semua paham bahwa Jokowi punya modal akademik yang mumpuni, dan sekaligus ini mempertanyakan bahwa banyak orang yang punya gelar akademik seabrek-abrek tetapi ternyata tidak punya kinerja yang baik. Buat apa punya gelar yang banyak tapi tidak menunjukkan kerja yang berarti untuk menolong sesama keluar dari persoalan hidup mereka. Bahkan banyak orang yang punya gelar yang banyak tetapi hidupnya hanya untuk mempersoalkan dan membuat orang lain ada dalam persoalan dan penderitaan. Karena itu, mari dorong terus UGM untuk semakin terang benderang memposisikan Jokowi sebagai tokoh yang punya pengalaman kesarjanaan, dan sekaligus kita semua diingatkan bahwa kesarjanaan yang kita miliki lewat gelar akademik kita itu kiranya berbasis pada kompetensi yang kita miliki yang kita ingin persembahkan untuk menolong orang lain keluar dari penderitaan yang mereka hidupi. Buat apa sekali lagi punya banyak gelar akademik tetapi semuanya hanya untuk gagah-gagahan belaka dan malah membuat orang lain hidup dalam penderitaan. Dan karena itu apa yang dilakukan oleh UGM ini menampar siapapun yang terus-menerus menyerang Jokowi dan mempertanyakan ijazah Jokowi. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Simon John barusan ya, jadi Fakultas Kehutanan Universitas UGM ya, sudah memberikan klarifikasi terkait hiruk pikuk ya, atau terkait isu gitu ya, yang selalu hangat sejak dulu mengenai dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ya, dan sudah diklarifikasi, dan ini menurut saya klarifikasinya juga sudah lama ya, mungkin sejak zaman Nabi Nuh lah. Karena sudah lama isu ini berembus dan juga sudah diklarifikasi oleh berbagai pihak yang terlibat, bahkan juga sudah diperkarakan ya oleh Sugi Nur, Bambang Tri dan lain sebagainya ketika itu, yang berakhir di jeruji besi, menunjukkan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu nggak ada yang palsu gitu kan. Kalau memang palsu ya buktikanlah, jangan Pak Jokowi yang disuruh membuktikan, karena kalian yang mendalilkan maka kalian yang membuktikan gitu ya. Tetapi tetap aja ya golongan EQ 78 ya, warga RT 16 RW 24 itu nggak mau tahu gitu, tetap mereka menganggap Pak Jokowi itu ijazahnya palsu. Ya terserah kalian lah ya, semasih kalian itu bisa membuktikan ya. Oke teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang netizen ya yang mengomentari pembenci Jokowi, pendatang baru ya, yang mengklaim
bahwa ijazah kuliah Jokowi itu pasti palsu ya, hanya berdasarkan font Times New Roman yang digunakan pada ijazah tersebut. Padahal font tersebut sudah ada sejak zaman bahula ya, sejak tahun 31 yang dipesan khusus oleh majalah Times gitu ya. Ya inilah bukti bahwa warga RT 16 dan RW 24 yang selama ini selalu mengaku pintar ya, itu sebetulnya sangat blow on sekali. Oke, teman-teman. Konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang tuduhan ijazah palsu Jokowi yang terus bergulir ya. Bahkan setelah beribu-ribu tahun tuduhan itu dilontarkan dan tidak bisa dibuktikan ya, tapi tetap saja hingga kini mereka ngeyel bahwa ijazah Jokowi palsu. Dulu yang dituduh palsu adalah ijazah SMA Jokowi karena dianggap memalsukan ya ijazahnya Joko Mulyono, dan sekarang ijazah kuliahnya Jokowi yang dianggap palsu karena menggunakan font Times New Roman ya. Jadi hanya itu dasarnya, tetapi mereka tidak bisa membuktikan lebih lanjut. Ya begitulah tipikal mereka selama ini, sok pintar tapi jong semua. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.